Ya, lalu apakah gangguan perjalanan kereta jalur utara ini masih terjadi? Di Gambir sudah ada rekan kami Novan Zam dan di Pekalongan ada Edi Mustafa yang akan mengabarkan informasi terbaru dari sana. Kita ke Pekalongan terlebih dahulu, Edi. Ini yang menjadi sumber permasalahan adalah perjalanan kereta dari sana. Apakah rel di sana ini masih tergenang dan apa upaya dari PT KAI sejauh ini? Baik, untuk kondisi saat ini, rel kereta api sendiri kondisinya sudah mulai surut. Ketinggian air sudah di bawah bantalan rel kereta api, sehingga rel kereta api ini bisa dilewati, namun dengan batas maksimal kecepatan 30 km per jamnya dan pengawasan ketat dari petugas di lapangan. Untuk saat ini, petugas dari PT KAI sendiri sedang melakukan perbaikan dan normalisasi jalur kereta api agar bisa dilewati kereta api di sepanjang peta jalan antara stasiun Kota Pekalongan dan stasiun Slagi. Untuk rel kereta api sendiri saat ini sepanjang hampir 1 kilometer yang terendam, namun saat ini sudah mulai surut. Begitu. Baik, apakah memang saat ini ketika sudah surut artinya kereta api sudah berjalan normal, sudah beroperasi kembali? Untuk perjalanan sendiri sampai saat ini belum normal sepenuhnya, hanya beberapa kereta api yang melewati perlintasan ini, karena dari Daop 4 sendiri saat ini sudah membatalkan perjalanan dari Semarang maupun mau ke arah ke Semarang, karena kondisi rel kereta api sendiri belum normal, belum maksimal, sehingga perlu adanya penguatan sendiri dari petugas kereta api di lapangan. Saat ini dari petugas kereta api sendiri saat ini sedang melakukan perbaikan di beberapa titik yang rel terendam agar air segera surut kembali, sehingga normalisasi dan perjalanan kereta api bisa aman untuk dilewati kereta api. Ya, Edi, sejauh ini hingga siang hari ini apakah masih terjadi penumpukan penumpang mungkin di stasiun Saragi imbas dari dibatalkannya sejumlah perjalanan kereta dari sana? Untuk hari ini di stasiun Pekalongan sendiri tidak ada penumpukan, karena sudah dari hari Sabtu, hari Minggu banyak penumpang yang sudah membatalkan perjalanannya maupun refund tiketnya ke stasiun kereta api di Kota Pekalongan sendiri. Hingga saat ini tidak ada penumpukan baik di stasiun Kota Pekalongan maupun di stasiun Ragi maupun di stasiun Batang juga. Walaupun perjalanan kereta api ini banyaknya antrian kereta api untuk melintasi kereta api ini, sehingga banyak sekali antrian itu. Baik, Edi, bagaimana dengan besok hari? Apakah juga antisipasi masih dilakukan oleh PT KAI Daop 4? Informasi dari Daop 4 sendiri belum ada kepastian, karena dari pihak kereta api sendiri akan menormalisasi dan melakukan penguatan di rel kereta api yang terendam, sehingga kita belum memastikan. Ditambah lagi untuk cuaca saat ini di wilayah Kota Pekalongan sendiri tidak menentu. Namun jika cuaca hujan, dikhawatirkan air akan menggenangi rel kereta api itu sendiri. Jadi dari Daop 4 sendiri belum memastikan apakah bisa dilewati total, belum ada kepastiannya. Saat ini fokusnya adalah untuk menormalisasi dan penguatan jalur rel kereta api yang terendam banjir. Begitu. Baik, Edi, kita bergeser ke Novan Zam di stasiun Pasar Senen. Novan, bagaimana dengan operasional dari stasiun Pasar Senen? Apakah mungkin terdampak juga akibat cuaca buruk maupun banjir? Ya, betul sekali Putri Sally dan juga pemirsa. Saat ini di stasiun Pasar Senen terdapat 11 keberangkatan yang dibatalkan untuk bisa kembali ke proses normal atau proses normalisasi PT KAI itu sendiri. Hal ini diakibatkan memang walaupun jalur di Pekalongan sudah dapat dilalui, namun masih membutuhkan waktu untuk bisa kembali ke proses normal atau ke operasional normal, dikarenakan memang sempat terdampak akibat adanya
banjir yang ada di Pekalongan. Dan untuk di stasiun Pasar Senen sendiri pemirsa, setidaknya ada 22 penumpang yang melakukan refund atau pengembalian dana di loket Pasar Senen ini atau di stasiun Pasar Senen ini. Hal ini diakibatkan memang adanya banjir yang adanya di Pekalongan dan menyebabkan gangguan operasional. Setidaknya terdampak 82 perjalanan kereta api jarak jauh dan 16 perjalanan kereta api barang yang dibatalkan akibat genangan air yang melampaui jalur aman atau batas aman di jalur rel. Dan tak hanya itu pemirsa, 18.000 penumpang tercatat mengajukan pengembalian tiket tak hanya di Pasar Senen, tak hanya di Stasiun Gambir, namun juga di berbagai wilayah terdampak. Dan totalnya diperkirakan mencapai dengan 3,5 miliar rupiah untuk dibayarkan 100% kepada calon penumpang. Dan memang bisa saya kabarkan bahwasanya titik banjir terparah yaitu ada di jalur stasiun Pekalongan hingga stasiun Seragi, yang dimana itu menyebabkan adanya sempat lumpuh total untuk perjalanan kereta api. Dan untuk itu PT KAI melakukan rekayasa operasional di beberapa kereta yang tidak dibatalkan akan menempuh jalur yang lebih memutar, yaitu via jalur selatan, via Solo, Yogyakarta, dan juga Purwokerto untuk menghindari ada titik banjir yang ada di lintas utara. Kemudian untuk dalam proses normalisasi ini, pengaturan dilakukan masih terus secara bertahap pemirsa, dikarenakan memang masih perlu adanya antrean operasional kereta api Indonesia ini, khususnya dari keberangkatan Gambir dan juga Pasar Senen. Hal ini bisa saya kabarkan bahwasanya tadi pada hari ini ada 22 penumpang yang melakukan proses refund di loket stasiun Pasar Senen ini, ada 22 orang. Namun dari tanggal 16 hingga sekarang ini terdapat 489 penumpang yang melakukan refund di Pasar Senen atau di stasiun Pasar Senen ini. Bagi Anda pemirsa yang juga ingin melakukan proses pengembalian tiket atau refund, Anda bisa melakukannya di loket stasiun yang ada di sekitar wilayah Anda, dan juga Anda berhak untuk mendapatkan 100% dana refund atau dana kembali ke kantong Anda sesuai dengan dana yang Anda keluarkan untuk membeli tiket kereta api tersebut. Namun tentunya ini di luar dari biaya operasional atau biaya admin yang biasanya ada di aplikasi online tersebut. Dan juga Anda bisa melakukan refund setidaknya hingga H+7 dari tanggal keberangkatan Anda. Tentunya Anda juga bisa melakukan refund tidak hanya di loket, namun juga bisa melakukannya dari rumah, yaitu melalui aplikasi resmi penjualan tiket atau kontak center KAI 121. Dan di sini pemirsa masih terdapat penumpang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh dan juga KRL, dan memang di Pasar Senen masih ramai, dan seperti yang saya sebutkan tadi, tak hanya penumpang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh, namun juga beberapa ada yang ingin melakukan proses refund atau pengembalian tiket. Sementara itu Putri dan juga Celia. Baik, Novan, kami juga ingin tahu dengan kondisi cuaca saat ini yang masih belum menentu begitu, apakah juga mungkin penumpang yang akan berangkat hari esok bisa juga melakukan refund, dan apakah refundnya ini 100% juga? Betul sekali Celia dan juga Putri, penumpang yang hendak ingin melakukan refund atau ingin melakukan pengembalian tiket bisa melakukan refund dan mendapatkan 100% pengembalian dana ke kantong pribadi bagi calon penumpang, begitu Celia dan juga Putri. Oke, baik, terima kasih banyak informasinya Novan Zam dari Stasiun Pasar Senen. Sebelumnya ada Edi dari Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan.